banyak janji Tuhan yang begitu luar biasa. Bagi orang yang mengenal namanya, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hidupnya berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita belajar terus kebenaran demi kebenaran, kita renungkan firman Tuhan itu setiap hari, janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa, maka firman Tuhan itulah yang akan menambah iman kita, menambah pengharapan kita. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya sekedar mengubah kita untuk menjadi manusia yang dibaharui, tetapi juga dengan firman Tuhan yang berkuasa itu akan menjauhkan dari pikiran kita segala ketakutan, segala kecemasan, segala kekhawatiran. Ya. Sehingga sekali lagi kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan serta, akan lindungi. Ya. Memang kalau kita melihat situasi keadaan sekarang, memang sungguh sangat memprihatinkan. Yang awalnya mungkin cuma dimulai dari DKI Jakarta untuk Indonesia sendiri. Ya, kalau seluruh dunia memang sudah gentar, tapi untuk Indonesia sendiri kan dimulai dari Jakarta, yang mungkin pasien dari Depok lah. Nah, kita melihat bagaimana wabah ini begitu luar biasa, ya, merajalela. Boleh dikata hampir semua provinsi, hampir semua provinsi sekarang sudah ada pasien yang positif. Ya, hampir semua provinsi. Nah, kalau kita melihat keadaan situasi sekarang, orang yang di tengah jalan misalnya mengalami satu persoalan, itu nggak bakal ditolong orang. Karena orang semua pada takut, jangankan kita. Dari tenaga medis saja sekarang ini berperang. Di satu sisi mereka itu dituntut sesuai dengan profesi mereka, ada rasa tanggung jawab yang besar. Tetapi di sisi lain ada ketakutan. Jadi orang yang takut itu kodrat manusia. Orang yang khawatir itu kodrat manusia. Tetapi yang firman Tuhan tidak inginkan adalah bagaimana kekhawatiran atau ketakutan itu justru menghimpit iman kita, mengkerdilkan iman kita, menguasai kita. Ya. Sehingga kita begitu takutnya dengan segala persoalan, situasi dan keadaan ini. Padahal Tuhan yang bersama dengan kita itu adalah Tuhan yang besar. Jadi selalu saya katakan, firman Tuhan katakan, belajar dari kepada orang Israel. Yang jadi acuan kita, yang jadi patokan kita, orang Israel, bangsa Israel, bukan bangsa lain. Kalau kita baca dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, apa yang dialami oleh orang Israel itu harus katanya menjadi contoh bagi kita, menjadi pembelajaran bagi kita. Artinya kita yang hidup di era mesianik ini harus belajar kepada orang Israel. Kita harus melihat kepada orang Israel bagaimana mereka itu dihantam oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan dengan berbagai macam situasi keadaan. Apakah itu penyakit? Apakah itu sampar? Ya. Apakah itu musuh melalui pedang? Apakah itu melalui ular? Melalui yang namanya binatang buas dan lain-lain. Kita melihat bahwa ketika mereka hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Torahnya Tuhan, hidup di dalam arealnya perintah Tuhan, isi hati kehendak Tuhan, maka mereka terpelihara, ada rasa aman, ada rasa nyaman. Ya. Sehingga musuh siapapun nggak akan mampu mengalahkan Israel. Tetapi ketika mereka menyimpang dari ketetapan Tuhan, jangankan musuh dari luar, musuh manusia, jangankan binatang, jangankan penyakit, Tuhan sendiri akan menjadi lawan mereka. Sehingga Tuhan akan izinkan berbagai macam persoalan menghantam bangsa Israel. Apakah itu penyakit sampar, apakah itu ular telung, apakah itu musuh dalam peperangan. Ya. Kita bisa melihat contoh Israel itu yang kecil,
yang jumlahnya sedikit, tetapi tak kalah mereka hidup berpaut di dalam isi hati dan kehendak Tuhan, berpaut hidup selaras dengan Torahnya Tuhan, maka musuh sebesar manapun, sebanyak manapun bisa mereka taklukkan dan kalahkan. Tetapi ketika ada yang menyimpang dari bangsa ini, melakukan kesalahan yang sedikit saja, ya, misalnya ketika mereka mau menyerang yang namanya kota Ai misalnya, ya. Ketika mereka mau menyerang kota Ai misalnya, ya, kita tahu perikop tentang dosa Akan. Tuhan sudah perintahkan bahwa apa yang sudah dikhususkan, ya, oleh Tuhan, ya, itu tidak boleh mereka ambil. Jadi ada benda-benda yang memang dikhususkan oleh Tuhan, ya, menjadi persembahan bahkan untuk Tuhan. Dan itu tidak boleh mereka ambil, apapun bentuknya. Tetapi ketika mereka menaklukkan yang namanya Yeriko, hati dari Akan ini terpaut, tertarik ketika melihat ada jubah-jubah yang indah-indah, ya, yang mungkin mahal, ada emas, ada perak, yang mungkin bisa dia simpan dan akhirnya dia sembunyikan. Sehingga ketika Israel melakukan peperangan, karena kesalahan ini, karena dosa ini, akhirnya mereka mengalami kekalahan yang besar. 36 orang yang dicatat itu meninggal, mati oleh pedang, oleh musuh. Dan sisa Israel yang sekian ribu, karena 3.000 orang yang maju berperang, itu tunggang langgang, lari gak karu-karuan. Padahal prediksi daripada Yehosua bin Nun, kita nggak usah berperang dengan melibatkan seluruh orang Israel yang sanggup berperang. Cukup 2.000 atau 3.000 saja, kecil mereka. Tapi ternyata ketika ada dosa, ada pelanggaran, mereka keluar dari apa yang diperintahkan Tuhan, maka mereka akan mengalami kekalahan. Ya. Dengan kata lain, semua itu diizinkan oleh Tuhan. Maka percayalah, kalau kita membawa hati kita, hidup kita berpaut kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga. Ya. Sehingga kita nggak perlu terlalu takut yang berlebihan, terlalu cemas yang berlebihan, geger yang berlebihan. Ya. Sampai mau kemana saja, termasuk untuk datang ibadah saja, kita udah nggak mau, karena kita takut. Ya. Kita harus ingat, saudara, ya, kalau soal masalah sakit penyakit yang mendatangkan kematian, nggak harus dengan virus ini. Dengan yang lain pun kita bisa mati. Bahkan yang mati akibat, kalau kita bicara secara umum, yang mati juga akibat kecelakaan lalu lintas itu bukan sedikit misalnya. Ya. Akibat demam berdarah misalnya bukan sedikit. Jadi untuk seseorang itu mati nggak harus dengan virus COVID-19 ini. Kita lagi duduk saja, tidur saja, itu pun bisa mati. Sehingga selalu ditekankan, mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang hatinya takut akan Tuhan itu yang berusaha untuk berpaut kepada Tuhan, makin dekat justru, bukan menjauh dengan Tuhan. Kalau orang takut dengan sesuatu, ya, dengan setan, dengan hantu, dia pasti akan menghindari hantu itu. Tempat yang berhantu itu dia akan hindari. Dia takut dengan virus itu, ya dia akan menghindari. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan justru dia akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan orang yang benar, dia akan teguh. Dia tidak akan takut dengan kabar apapun. Kenapa? Karena dia percaya yang memberikan jaminan dia adalah Tuhan sendiri. Yang menjaga, yang membentengi dia, yang menjadi sang perisai itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga dia tidak akan takut secara berlebihan. Ya. Jadi sekali lagi ini penting bagi kita. Maka mari bawa hati kita berpaut kepada firman. Sehingga kalau kita tahu bahwa Sabat itu adalah hari perhentian di mana kita bersekutu dengan Tuhan, maka apapun situasi keadaan yang terjadi, kita tetap akan beribadah kepada Tuhan yang hidup. Ya. Beda, saya kemarin kita sudah bahas, beda dengan konteks yang namanya Daniel.
Apa yang terjadi kepada tokoh-tokoh ini ketika mereka ada di pembuangan, termasuk kepada siapa? Misael, Hanaya, dan Asarya, atau Sadak, Mesak, dan Abednego. Mereka dilarang untuk menyembah Tuhan. Mereka dipaksa untuk menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Nah, kalau kita yang tinggal, khususnya di Indonesia ini, tidak dilarang untuk beribadah. Yang dilarang untuk mengadakan satu kerumunan, kumpulan, termasuk seperti ini. Ya, termasuk seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang keberatan, kita dibubarkan, ya kita membubarkan diri. Ya. Kita tidak akan dipersalahkan, apalagi dipidana. Nah, kecuali kita dengan lantang melawan, nah kita bisa dipidana. Ya. Kita bisa dipidana. Nah, itulah sebabnya sekali lagi kita bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing. Ya, kita berdoa saja. Ya. Memang saya konfirmasi dengan pihak pengelola, dengan Pak Nur, yang memang ada kemungkinan selama himbauan yang ada tadi, ancaman bagi yang melanggar ini terus diperpanjang, mungkin pesta kita akan dilakukan per kelompok begini. Jadi nanti yang Cibinong sama Sentul gabung, Jonggol dan sekitarnya gabung, ya. Mungkin yang lain di daerah Kalibata dan Senen sana, ya mungkin bisa gabung. Atau kalau mereka misalnya ya, bisa menggabungkan diri ke tempat-tempat yang terdekat, ya, seperti Pak Berlin, ya, itu justru sangat baik. Nah, jadi kembali lagi, bukan soal pesaknya yang ditiadakan, kerumunan orangnya yang diimbang. Karena memang saudara, ini kan upaya pemerintah. Ya, kalau kita lihat, kalau kita pakai nalar kita, ini memprihatinkan. Tenaga medis itu sangat terbatas. Bahkan medis sekarang itu hampir boleh dibilang nggak pulang-pulang. Nah, bayangkan kalau pasien yang positif ini makin bertambah, bagaimana mereka bisa tangani? Kan nggak mungkin tiba-tiba Pak Rende langsung jadi tenaga medis. Kemudian peralatannya yang terbatas. Peralatan pengamanan untuk si medis ini pun terbatas. Makanya sampai ada viral yang dokter di mana? Makassar kan? Ya. Dokter Makassar. Jadi dia anggap bukan mereka tidak mau tangani, bukan berarti mereka tidak mau nolong. Kalau mereka menolong orang atau pasien yang terkena positif virus ini, maka itu ibarat dengan bunuh diri. Kan begitu. Itu ibarat mereka bunuh diri kalau mereka tidak dilengkapi dengan segala peralatan yang memadai sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan standar. Jadi memang upaya pemerintah ini serius. Sekarang saja, ya tadi malam saya sempat lihat berita, sudah 1000 lebih, ya, sudah 1040 sekian yang positif. Ya. Nah, tenaga medis ada berapa banyak? Kita tidak tahu. Dan memang di rumah sakit itu sangat ketat. Jadi jagalah kesehatan, ya. Jaga kesehatan. Karena memang semua bisa dihubungkan, ya. Jadi semua bisa dihubungkan dengan virus-virus ini. Nah, kalau kita melihat situasi saat ini yang sedang terjadi, maka satu, dekatkan diri kepada Tuhan. Di sisi lain tentunya kita tetap menjaga kesehatan kita, stamina kita. Jangan membawa diri kita ke dalam pencobaan. Ya, artinya ya kita mengalir saja, kita ikuti saja. Jangan mentang-mentang karena kita merasa pede, karena Tuhan ada bersama dengan kita nggak tahu. Terus sama seperti Simpson. Simpson itu pede kemana-mana. Memang Tuhan menyertai dia. Tetapi sungguh sangat ironis, dia tidak sadar, dia tidak tahu ketika justru Tuhan meninggalkan dia. Ketika roh Tuhan meninggalkan dia, dia sudah tidak tahu. Tapi dia masih pede. Dia beranggapan ketika dia memberitahukan pun kelemahan dia, sebagaimana seorang nazir Tuhan, yang memang rambutnya itu tidak boleh digunting, tidak boleh dipotong.
dengan pedenya Simpson merasa bahwa Tuhan ada di pihak dia. Akhirnya ketika orang pun, tentara Filistin pun mengikat dia dengan pedenya, dia berpikir bahwa Tuhan pasti akan melepaskan dia seperti yang sudah-sudah. Saat situlah dia tahu ketika sudah tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan lagi, disitulah dia sadar bahwa ternyata Tuhan sudah meninggalkan dia. Untung dia sempat tobat, untung dia sempat sadar dan minta kembali kepada Tuhan sekali ini saja, ya, karena dia sudah sadar. Nah, jangan sampai kita seperti Simpson, terlalu pede menganggap Tuhan ada di pihak kita, terlalu pede menganggap bahwa kita orang benar, ya, sehingga kita seolah-olah menantang virus ini, sudah tahu dilarang untuk keluyuran kemana-mana, tapi karena kita menganggap Tuhan beserta dengan kita, terus akhirnya melawan arus, melawan arahan pemerintah misalnya, ya, dengan bangganya seolah-olah menantang. Kalau perlu mana itu virusan begitu, ya. Nah, akhirnya ketika kita keok, ketika kita jatuh sakit, ketika kita misalnya kena virus itu, terus kita protes sama Tuhan, kita mengeluh sama Tuhan, kita salahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak lindungi, karena kita sendiri yang salah. Ya. Makanya di dalam doa Bapa kami selalu kita doakan jangan membawa kami atau membiarkan kami masuk dalam pencobaan. Memang saya pernah khotbahkan, Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan hanya menguji. Yang mencobai itu, pencobaan itu datangnya dari hasatan. Nah, kadang-kadang diri kita yang membawa hidup ini atau diri kita sendiri kepada pencobaan. Kecuali dalam konteks kita mau beribadah. Saya terlalu percaya kalau ini menjadi kerinduan kita, saudara nggak perlu takut. Selama niat saudara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau saudara leha-leha, yang artinya seolah-olah menantang, ya kan, kecuali kita memang punya kepentingan, ya, ibu anak mau pergi belanja ke pasar, udah belanja aja, habis belanja pulang, gitu kan, nggak usah nongkrong-nongkrong di pasar, gitu kan. Walaupun sedikit orang nongkrong duduk santai di pasar, nggak usah, ya. Di mall misalnya duduk-duduk santai, kan seolah-olah kita melawan, ya, seolah-olah kita justru membawa diri kita ke dalam pencobaan. Maka saya katakan, kalau kita sakit jangan salahkan Tuhan. Nah, selama niat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan takut. Misalnya saudara tahu ada saudara kita yang kekurangan, saudara punya niat hati untuk menolong, misalnya membawa beras, ya. Kan teman-teman kita, ya, persoalannya memang hati kita agak sudah terlanjur kecewa sih, ya. Kan Pak Haryadi sering SMS saya. Jadi ini pun SMS terbaru, puji Tuhan katanya dia dapat uang 20.000. Jadi bisa beli Indomie untuk stok sama minum lah istilahnya kan. Ya. Nah, kadang-kadang kan persoalannya orang ini kan sudah terlanjur berbohong lah kepada kita kan. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang suka berbohong, kalau di tempat kami itu kan, di kampung itu semua tukang bohong rata-rata. Jadi saya pun akhirnya jadi ikut-ikutan di sana, karena jadi korban terus. Jadi papanya Nedi itu, ini termasuk rajanya bohong. Jadi dia rajanya bohong. Mereka kalau bohong itu, saudara nggak percaya bisa dimarahin. Padahal bohong. Jadi ketika kita nggak percaya, mereka bisa marah. Jadi untuk memberikan penegasan bahwa dia serius, padahal bohong. Nah, jadi papanya Nedi itu, jadi dia masalahnya kan kayak ada saraf yang terganggu. Jadi bayangkan sudah kejang-kejang, sudah ketarik urut, sudah jatuh, orang pikir paling katanya bohong. Jadi diketawain, padahal udah serius, artinya ini kan luka-luka. Karena udah tarik-tarik begini, dipikir bohong. Akhirnya nanti yang cucunya ini teriak-teriak, tolong, tolong. Cucunya juga pikir ini bohong, apa benar gitu kan. Jadi tolongnya pun masih setengah-setengah. Nah, akibat orang suka bohong ini, akhirnya ketika betul pun, benar pun, orang jadi nggak percaya. Nah, Pak Hari ini kan sudah berapa kali bohongin kita. Jadi kadang-kadang akhirnya kurang untuk direspon. Ya. Coba mungkin Pak Randy atau Ibu Wasti yang bilang, Pak Gembala, udah nggak ada makanan. Ya saya pasti akan keluar dengan motor, ya, bawa beras misalnya, ada ikan mentah di rumah.
Ya, lumayan ikan mentah di rumah buat stok lah. Bisa saya bangun, nggak usah kita laku. Ya, selama niat kita baik, ya, selama niat kita tulus. Nah, jadi kembali lagi, ini penting bagi kita. Nah, hari Sabat ini saya bersyukur, respon Kehilaf begitu luar biasa. Nah, saya nggak tahu kalau Kehilaf di Jonggol, apakah mereka bikin ibadah sendiri, karena memang di sana nggak ada imam, ya, nggak ada imam. Tapi kembali lagi, saya sudah tekankan di grup untuk soal ibadah kan nggak harus ikuti sidur. Yang penting ibadahnya, yang penting kumpul kelompok untuk beribadah. Apakah kita menyanyi 1-2 lagu terus kemudian baca parasa? Jadi parasa ini supaya semua tetap berjalan sebagaimana sedia kala. Habis itu mereka dengan doa, tidak apa-apa. Itu pun sudah bagian dari ibadah. Ya, tetapi yang menggunakan sidur seperti kita, ya silakan saja. Kayak Ibu Lucy, Ibu Endang, Ibu Gembara di sana mereka ibadah, tapi tidak ikuti sidur karena mereka buka-buka handphonenya nggak bisa. Jadi karena nggak bisa, ya sudah mereka pakai liturgi sendiri, sidur sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa ibadah untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu saja dari saya. Tuhan, ada